Banyak petani merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Pupuk lengkap, air cukup, tanah diolah dengan baik, tapi tetap saja tanaman tumbuh tidak seragam, kerdil, mudah roboh, bahkan mati sebelum panen. Masalahnya sering bukan di pupuk, bukan juga di air. Masalahnya ada di hari pertama tanam, tepatnya saat menentukan kedalaman benih. Kesalahan kecil ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sampai panen gagal total. Kedalaman tanam adalah seberapa dalam benih atau bahan tanam dimasukkan ke dalam tanah. Ini sangat penting, karena pada fase awal, benih belum punya akar, belum bisa mencari air dan nutrisi sendiri, dan hidup hanya dari cadangan makanan di dalam benih. Jika sejak awal benih berada di posisi yang salah, maka seluruh proses tumbuh berikutnya akan bermasalah. Ingat, tanaman yang salah start, hasilnya jarang bisa maksimal. Jika benih ditanam terlalu dangkal, akar tumbuh dekat permukaan, tanaman mudah rebah saat hujan atau angin. Tanah cepat kering dan akar mudah rusak saat penyiangan. Pada tanaman sayuran, kondisi ini menyebabkan pertumbuhan tidak seragam. Tanaman kalah bersaing dan produksi buah atau daun menurun. Seringkali petani menambah pupuk, padahal masalahnya bukan di nutrisi, tapi akar yang tidak kuat. Sebaliknya, jika benih ditanam terlalu dalam, benih butuh energi lebih besar untuk muncul. Banyak benih kehabisan tenaga sebelum sampai permukaan. Benih mudah busuk karena lembab berlebihan, dan waktu tumbuh jadi lebih lama dan tidak seragam. Akibatnya, banyak benih tidak tumbuh. Jarak tanam jadi tidak rapi, dan produksi turun sejak awal. Ini sering terjadi saat tanah terlalu gembur atau lubang tanam dibuat asal dalam. Prinsip paling sederhana dan aman, kedalaman tanam itu sekitar 2-3 kali ukuran benih. Kalau benihnya kecil, tanam saja dangkal. Tapi kalau benihnya besar, tanam sedikit lebih dalam. Untuk umbi dan stek, kita sesuaikan dengan ukuran dan posisi tunasnya. Prinsip ini berlaku di lahan sawah, di bedengan, di polybag, maupun di pot. Jadi fleksibel banget. Untuk benih kecil, seperti cabai, terong, dan tomat, kedalaman tanamnya sekitar 1 cm saja. Cukup ditutup tanah tipis, jangan ditekan keras, supaya benih bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau benih sedang, misalnya timun dan buncis, tanam di kedalaman sekitar 4 cm. Kedalaman ini menjaga kelembapan tanah tanpa menghambat tunas, jadi pertumbuhan benih tetap optimal. Untuk benih besar seperti jagung dan kacang panjang, kedalaman tanam yang pas adalah sekitar 5 cm. Akar kuat, batang kokoh, tidak mudah roboh. Nah, untuk umbi sedang seperti kentang, kita tanam di kedalaman sekitar 8 cm. Cara ini memberi ruang umbi berkembang dan tidak mudah hijau. Untuk umbi dan stek besar seperti singkong dan ubi jalar, kedalaman tanam yang dianjurkan adalah sekitar 10 cm. Ini penting banget untuk menjaga kestabilan batang dan pembentukan umbi.
Nah, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan petani di lapangan. Misalnya, semua benih ditanam dengan kedalaman yang sama. Lubang dibuat terlalu dalam karena ingin cepat. Tanah ditekan terlalu keras di atas benih, atau mengira semakin dalam, semakin aman. Padahal, kesalahan tanam seperti ini nggak bisa diperbaiki hanya dengan pupuk. Loh, ada beberapa tips praktis yang bisa dipraktikkan. Gunakan ruas jari sebagai pengukur. Satu ruas jari itu sekitar 2-3 cm. Benih kecil cukup ditutup tanah saja, nggak perlu dikubur. Untuk umbi, pastikan mata tunasnya menghadap ke atas. Siram pelan supaya benih tidak bergeser dan jangan menekan tanah terlalu keras. Langkah kecil ini sangat menentukan hasil akhir. Panen yang baik itu sebenarnya nggak dimulai dari pupuk mahal, tapi dari cara tanam yang benar sejak hari pertama. Kalau ingin tanaman seragam, kuat, dan hasil maksimal, jangan lagi meremehkan kedalaman tanam. Di video selanjutnya, saya akan bahas kedalaman tanam untuk bibit yang sudah siap untuk pindah tanam. Simpan video ini, bagikan ke petani lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.